Assalamualaikum teman-teman, saya Elsa Aulia Ramadhani dan hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Bustanul Bulu Gading yang berada di Bangsal Sari, Jember yang mempunyai usaha mandiri yang inspiratif. Tujuan saya datang ke sini untuk melakukan observasi langsung terhadap usaha yang dimiliki pondok ini dan belajar bagaimana sih pesantren bisa mengembangkan usaha sendiri. Lewat vlog ini saya ingin menunjukkan bahwa pesantren bukan tempat belajar agama tapi juga bisa jadi pusat kemandirian ekonomi. Yuk ikuti terus perjalanan observasiku ya. Yuk aku tunjukin fasilitas yang ada di pesantren ini. Nah, ini ada ruang kelas untuk belajar santri dan ada halaman yang cukup luas, dan di sebelah kanan saya ada masjid dan di sebelah kiri saya ada kamar santri, dan yang terakhir ada koperasi santri. Sekarang aku tunjukin ke kalian usaha yang dikelola santri ya. Nah, ini dia salah satu unit usaha yang dikelola pondok pesantren ini. Di sini santri jualan mulai dari makanan ringan, minuman, es krim, alat mandi, alat tulis, dan banyak lagi. Yuk langsung saja kita tanya kepada santri yang menjaga toko ini tentang bagaimana sih usaha ini bisa sukses dan apa tantangan terbesarnya. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Permisi Kak, mau nanya tentang usaha ini. Apa yang membuat usaha ini sukses dan apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Baik, saya akan jawab ya Kak. Pertanyaan yang pertama kan, apa yang membuat usaha ini sukses? Yang pertama, pasti modal usaha. Karena modal ini diperlukan dalam berjual beli. Jika kita tidak mempunyai modal, otomatis tidak akan ada isinya toko. Nah, poin pertama. Poin kedua, kita harus melihat konsumen sekitar. Apakah konsumen ini lebih senang pada hal-hal yang seperti apa konsepnya yang ramah atau yang apa, kan ini kan lebih ke pesantrenan Kak. Jadi ya owner sama penjaga mungkin ya seperti ini lah Kak ya. Bisa jadi pakai sarung, pakai kopiah, kan kadang kan di luar SOP-nya kadang pakai celana, harus rapi. Kan di sini konsepnya ke pesantrenan, toko pesantren alias koperasi pesantren. Jadi yang lebih didahulukan itu attitude keagamaan. Yang ketiga yaitu pasti doa kedua orang tua. Karena kenapa? Yang pertama, terkadang orang sekarang membuka toko asal-asalan karena nafsu, karena terbawa kayak seperti orang buka pengen buka juga, tapi dia tidak melalui orang tua. Karena ridallah fi ridon walidain, wasuhtuh fi suhtul walidain. Karena ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua dan murkanya Allah ada di murkanya kedua orang tua. Mungkin itu cukup mudah memenuhi syarat untuk kesuksesan. Yang paling penting kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Karena jika orang kita tidak bekerja dengan cerdas, kita bisa dibodoh-bodohi oleh konsumen. Misalnya kan harga segini, anggaplah 100. Otomatis kalau ada orang yang mau ngambil kan harus di bawah ini. Karena kan otomatis konsumen mau dijual lagi. Jadi itu kan termasuk kerja cerdas. Yang kedua kerja keras. Yaitu adalah apa? Seperti halnya kita berangkat. Kan nggak mungkin ini semuanya dari satu produk. Pasti ada ngambil dari toko ini. Pasti mempunyai harus kerja keras, harus optimis. Never stop learning, never stop growing. Yang terakhir kerja ikhlas. Kami dari dulu alumni pesantren yang diutamakan adalah dari seorang guru kepada kita sebagai murid, kerja ikhlas. Karena bukti ikhlas seseorang itu bukan hanya dengan menerima apa yang kita kerjakan, tapi menerima apa yang telah kita laksanakan. Seperti halnya ada kadang minus, kadang plus, kan pasti terjadi itu, pasti Kak, tidak terlepas. Apalagi pesantren pasti ada input salah data 100.000 atau 50 atau berapa. Itu kan termasuk harus ada yang namanya keikhlasan. Yang itu mungkin udah cukup ya dari pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan di poin yang pertama. Yang kedua, apa tantangannya? Tantangan dalam menjalani usaha ini. Yang jelas yang pertama kalau masalah tantangan yaitu seperti ya bukan saingan lah ya, kayak istilah namanya orang jual beli kan yang Madura. Kayak ini kan ada transit Maduranya juga kan ada Madura swasta, ada Madura negeri. Jadi
istilahnya dan orang lecek kena bilis tak kira teporok. Tapi makai orang yang sebelah muka toko atau apa, ya kita harus optimis, harus mempunyai mindset seperti orang Cina. Orang Cina itu 100 rupiah itu dikumpulkan, seperti halnya Alfamart dan Indomaret. Mungkin kakak-kakak sekalian ini pernah lihat di struk Indomaret itu tinggal 100 rupiah, tapi dikembalikan itu kan. Kenapa? Coba kalikan 100 rupiah kali se-Indomaret Indonesia, itu udah berapa? Amazing kan? Jadi hal-hal kecil itu jangan dibiasakan, karena jika hal-hal kecil dibiasakan maka itu akan menimbulkan hal-hal besar. Kan renggona kelakuan kini meneros terosaki bekal aja, kelakuan kini mau ngas teteh bekal becek. Mungkin itu aja yang bisa tantangannya ya, cuman di lingkup itu aja mungkin. Apakah masih kurang atau ada isi tanya jawab yang lain? Dari sini aku belajar, kini banyak pesantren yang mengajarkan santri tidak hanya ilmu agama, tapi juga keterampilan usaha. Ini menjadikan santri tidak hanya soleh secara spiritual, tapi juga mandiri secara ekonomi. Agama dan usaha bukan dua hal yang terpisah. Di pesantren keduanya diajarkan seiring agar santri siap menghadapi kehidupan dunia tanpa melupakan akhirat. Jadi, usaha itu bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses. Dan para santri dengan segala keterbatasannya telah memberikan contoh nyata bahwa usaha yang dibangun di atas nilai-nilai kebaikan akan melahirkan keberkahan, bukan sekedar keuntungan. Oke guys, segitu dulu ya vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.